Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K yang terbaru. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, teman-temanku sekalian ya, teman-temanku honorer ya, teman-temanku nakes dan non-nakes. Ini ada sebuah informasi dari Menpan RB ya teman-teman ya. Ini dari laman Menpan RB. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, Abdullah Azwar Anas, bertemu dengan perwakilan seluruh kepala daerah di Indonesia. Pertemuan itu membahas penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN atau yang dikenal dengan sebutan honorer. Satu hal yang ditekankan Azwar Anas adalah instansi pemerintah mempercepat proses pendataan, validasi, dan merancang peta jalan atau roadmap penyelesaian masalah tersebut. Jadi ini teman-teman, Menpan yang baru ya, Pak Azwar Anas ini mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk merancang atau tentang roadmap penyelesaian masalah tentang honorer teman-teman ya. Perwakilan kepala daerah itu terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau disingkat APKASI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI. Mereka diterima Menteri Anas di ruang rapat Sriwijaya Kementerian PANRB ya, tanggal 12 kemarin. Jadi ini teman-teman sudah dikumpulkan semuanya ya untuk perwakilan dari tiap daerah dan provinsi teman-teman ya. Kemudian kami mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Jadi ini masih digodok teman-teman, gunanya apa? Nantinya biar penataan untuk honorer bisa terselesaikan. Makanya dikumpulkan ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Menteri Anas menegaskan, ya, persoalan ini adalah masalah bersama, bukan hanya masalah yang diselesaikan oleh satu atau dua instansi. Pertemuan kali ini bertujuan untuk menampung masukan dari kepala daerah serta menyamakan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN, teman-teman ya. Jadi di sini pertemuannya untuk menyamakan persepsi. Jadi untuk memberantas tentang tenaga honorer ya. Jadi biar tertata untuk P3K dan PNS teman-teman. Tujuan jangka panjang dari penataan sumber daya manusia atau SDMA ini telah disiapkan Indonesia untuk menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2050 mendatang ya. Visi besar itu tidak hanya bergantung pada kekuatan industri dalam negeri tetapi juga kesiapan SDM aparatur. Jadi memang untuk jangka panjangnya ini dari Presiden Jokowi sudah memberikan ini ya visi, jadi itu nantinya ada penataan sumber daya manusianya. Jadi sampai 2050 nanti itu bisa memberikan kekuatan industri, kemudian kekuatan pemerintahan ya, tetapi juga harus dengan SDM yang bagus teman-teman ya. Kami sangat berterima kasih kepada APPSI, APKASI, dan APEKSI yang terus bersama kami mengurai masalah ini ya. Lanjut teman-teman. Dalam pertemuan itu ya, Bima Arya Sugiarto selaku Ketua Umum APEKSI memaparkan beberapa usulan atau saran ya. Wali Kota Bogor itu mengusulkan agar ada moratorium dan kesepakatan tegas dari setiap Pemda untuk tidak menambah tenaga non-ASN. Jadi untuk tenaga non-ASN sementara ini memang di stop teman-teman ya untuk kebijakan pemerintah bahwasanya nanti hanya ada P3K dan PNS. Kemudian usulan kedua adalah pembatasan kuota mutasi ASN. Nah, ini agar kita bisa buka ruang pemetaan untuk formasi jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Kalau mutasi berjalan terus, sulit bagi kita memberikan pemetaan formasi. Nah, jadi yang kedua ini adalah pembatasan untuk mutasi ASN ya. Biasanya kalau di daerah yang di luar Jawa banyak yang ingin pindah ke Jawa atau ke tanah kelahirannya masing-masing. Itu usulan dari ini ya Bima.
Ini harus ada pembatasan teman-teman. Kemudian lanjut, Bima menegaskan rekonsiliasi harus berjalan cepat. Tim Apexi akan memastikan data tenaga non-ASN valid berdasarkan jenis kepegawaiannya. Ya, sementara PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana meminta akselerasi diskusi dan konsolidasi terkait masalah-masalah yang timbul dari proses penyelesaian ini, teman-teman. Ya. Ia menyarankan agar ada satu kebijakan yang merangkum semua permasalahan yang harus diselesaikan. Ya, harus ada satu paket kebijakan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Harus jadi satu dengan kebijakan lain yang komprehensif. Jadi teman-teman ini dari Pak Bima ya, jadi harus ada kebijakan yang tegas ya, harus ada roadmap penyelesaian tenaga non-ASN ini biar berlaku untuk semuanya di daerah Indonesia. Jadi bisa tertata dengan rapi teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman. Dari sisi lain Ketua Umum APKASI ya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan mempertanyakan nasib tenaga non-ASN lain yang bertugas pada pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan, Satpol PP, protokol, dan sektor lain ya. Tenaga non-ASN pada sektor itu juga harus diperhatikan dan diberikan afirmasi. Ya benar sekali teman-teman. Jadi memang untuk yang tenaga pendidik, selain tenaga pendidik dan nakes, ya ini kan juga membantu ya. Ada Satpol PP, driver ambulan, kemudian protokol, Dinas Perhubungan, itu bagaimana ya. Apakah mereka akan diajukan pada formasi P3K, outsourcing atau bagaimana? Ya, itu. Makanya untuk membuka diskusi teman-teman ya. Saat ini pemerintah merancang kebijakan afirmatif bagi tenaga pendidik, namun pemerintah tidak akan menutup mata dengan tenaga non-ASN pada sektor lain seperti kesehatan dan lain sebagainya. Penyelesaian akan dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran. Jadi nanti mungkin akan sama mungkin ya, kurang lebih sama untuk tenaga kesehatan dan juga tenaga lain, tapi nanti akan secara bertahap teman-teman ya. Ya ini untuk angin segar bagi teman-teman kita yang selain dari pendidik dan nakes teman-teman ya. Kemudian rapat itu dihadiri pula oleh Sekretaris Kemenpan RB, Rini Widiantini, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PNRB, Alex Deni, Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suhairman, ya, Kepala LAN Adi Suryanto dan Sekretaris Umum LAN Reni Susana ya. Jadi teman-teman ini sudah dikumpulkan ya semuanya kepala daerah untuk menyamakan persepsi untuk penyelesaian tenaga honorer yang ada di Indonesia, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi ini gerak cepat untuk Menpan yang baru ya, Pak Azwar Anas ini mudah-mudahan bisa terselesaikan dan bisa masuk semua untuk selain nakes juga, selain pendidikan ya, semuanya bisa agar nantinya tidak ada yang namanya iri untuk tenaga-tenaga non-ASN yang akan menjadi P3K atau menjadi PNS teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa masuk semuanya teman-teman. Amin. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku honorer, teman-temanku nakes dan non-nakes. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.